Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-8 dan ke-9 dari surah Ali Imran, yaitu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa tersebut disampaikan pula kepada kita. Tujuannya adalah supaya kita mengamalkannya, dan adalah lebih baik kalau kita memperbanyak membaca doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, sebab doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran memiliki kelebihan dan keistimewaan. Apalagi apabila kita melihat tafsiran dari doa tersebut, maka akan nampaklah ketinggian dari doa tersebut. Mudah-mudahan doa yang kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu doa supaya ditetapkan hati kita di atas petunjuk, supaya dijauhkan kita dari kesesatan, dijauhkan kita dari sebarang penyimpangan dari kebenaran. Karena kita tahu hati kita itu sifatnya adalah berbolak-balik. Kadang-kadang mengikuti petunjuk, kadang-kadang ada juga berkeinginan untuk menjauh dan menyimpang dari petunjuk. Allah ajarkan doa supaya hati kita itu tetap senantiasa berada di dalam petunjuk sampailah ke akhir usia, sehingga kita tutup usia kita dengan penutup yang baik. Siapa yang mengakhiri usianya dengan penutup yang baik, maka insya Allah akan dimasukkan ke dalam syurga. Tetapi sebaliknya pula, siapa yang menutup usianya dengan penutup yang buruk, meskipun sebelumnya melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka menjadi pentinglah doa ini untuk senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah, tetap pendirian, sehingga tetap berada di atas petunjuk, senantiasa melakukan ketaatan dan beramal-amal saleh sampai ke akhir usia kita. Nanti kita akan sebut satu hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya boleh saja seseorang itu melakukan kebaikan, tetapi kemudian dia melakukan keburukan, kemudian dia mati ketika dia melakukan keburukan, kemudian dimasukkan ke dalam api neraka.
Boleh jadi seseorang itu melakukan keburukan, kemudian dia melakukan kebaikan, kemudian dia meninggal ketika dia melakukan kebaikan, kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Maka nampak sekali di sini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam menetapkan kehendaknya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Apabila Allah menetapkan kehendaknya, kehendak yang baik kepada siapa yang dikehendakinya, maka baiklah hamba tersebut. Apabila Allah menetapkan kehendaknya, kehendak yang menetapkan hamba tersebut untuk melakukan keburukan, Allah perkenankan hamba tersebut untuk melakukan keburukan, kemudian hamba itu melakukan keburukan, kemudian meninggal dalam keadaan melakukan keburukan, maka sia-sialah apa yang telah dilakukan oleh hamba itu selama ini. Maka peran doa menjadi penting. Mudah-mudahan dengan doa tersebut Allah berkehendak menetapkan yang baik-baik ke atas diri kita sampai ke penutup usia kita. Inilah ayat, yaitu ayat yang berisi kandungan doa, minta supaya ditetapkan hati untuk senantiasa berada di dalam petunjuk. Kaitan dengan ayat yang sebelumnya adalah ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang orang-orang yang kuat, yang kokoh, yang mendalam pengetahuan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau mencari-cari takwil dari ayat-ayat yang kurang jelas, yang kabur atau samar makna dan kandungannya untuk mendatangkan fitnah di tengah manusia, atau untuk membenarkan kesesatan yang dikehendaki oleh hawa nafsunya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, untuk membenarkan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Orang yang berilmu dengan ilmu yang sempurna, orang yang beriman dengan iman yang kuat, yang kokoh, mereka itu akan berpegang kepada ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang sudah jelas. Jadi apabila ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat, kita ingin hati kita itu kepada ayat muhkamat saja. Jangan sampai berpaling kepada ayat mutasyabihat, kemudian dengan ayat mutasyabihat itu kita menyimpang dari petunjuk, dari kebenaran. Maka Allah ajarkanlah, setelah menerangkan tentang ayat yang sebelumnya sedemikian rupa, maka Allah ajarkanlah doa, supaya dengan doa tersebut hati kita itu hanya suka kepada ayat-ayat muhkamat saja dan tidak mau kepada ayat-ayat mutasyabihat yang bisa membawa kepada penyimpangan dan kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allah berfirman, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau menyimpangkan hati kami atau memalingkan hati kami kepada kesesatan setelah kami berada di atas petunjuk. Ba'da idh hadaitana, selepas engkau memberikan petunjuk kepada kami. Wahab lana, dan berikanlah kepada kami min ladunka, dari sisimu, rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, jami'un nas, mengumpulkan semua manusia, liyaumin, pada suatu hari, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Innallah, sesungguhnya Allah, la yukhliful mi'ad, tidak
mengingkari janjinya. Kita lihat dari awal ayat, wahai Tuhan kami, janganlah engkau palingkan lagi hati kami setelah engkau memberi petunjuk kepada kami, dan berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau mengumpulkan manusia pada suatu hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Pasti akan terjadi. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak mengingkari janji. Jadi dua ayat yang kedua-duanya adalah doa. Doa yang pertama pada ayat yang pertama adalah doa minta ditetapkan hati di atas petunjuk. Kemudian doa yang kedua, doa supaya nanti ketika dikumpulkan di hari akhirat, dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang baik untuk menerima balasan kebaikan. Karena dua saja kelompok manusia ketika dikumpulkan, satu kelompok orang-orang baik untuk menerima balasan kebaikan, dan satu lagi kelompok orang-orang yang sesat ketika di dunia, maka mereka nanti akan mendapatkan balasan keburukan berupa siksaan selama-lamanya. Jadi tidak ada batas waktu. Akhirat adalah waktu yang tidak berkesudahan, abadi. Maka apabila menyesal nanti, maka menyesal untuk selama-lamanya. Maka kita tidak mau tersalah ketika menjalani hidup di dunia ini, disebabkan karena hati berpaling dari petunjuk. Karena apabila tersalah ketika di dunia ini, penyesalan yang panjang yang akan kita rasakan nanti. Maka kita pun berdoa, ya Allah, sesungguhnya engkau mengumpulkan manusia nanti untuk menerima pembalasan, maka selamatkanlah aku di dunia ini sehingga aku dapat mendapatkan balasan kebaikan di akhirat nanti, karena sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji. Inilah dia ringkasan dari dua ayat, dua doa yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Kita mulai tafsiran ayat. Ayat yang ke-8 dimulai dengan perkataan Rabbana, wahai Tuhan kami. Biasa apabila ayat itu ayat berupa doa dimulai dengan Rabbana. Rabbana untuk kami, wahai Tuhan kami. Sebenarnya ada perkataan yang tersembunyi di awal ayat ini, yaitu perkataan ya Rabbana. Dari mana kita tahu ya itu tersembunyi? Dari perkataan Rabba. Kalau tidak ada ya, jadi Rabbu, Rabbuna. Tapi kalau Rabba, Rabbana, dia adalah munada, mudhaf, berbaris di atas, disebabkan karena ada sebelumnya huruf ya, tetapi tak ada huruf ya. Huruf ya itu boleh disembunyikan, karena huruf ya itu telah diwakili oleh Rabba, berbaris di atas. Maka ketika kita menterjemahkan ayat ini, Rabbana, jangan sebut Tuhan kami saja, tidak, tambah dengan kata wahai Tuhan kami. Ada kata wahai. Kata wahai ini adalah kata seruan, harfun nida. Nah, siapa menyeru siapa? Karena ini adalah doa, maka hamba menyeru Allah Subhanahu wa ta'ala, menyeru Allah untuk bermohon kepadanya. Nah, apabila hamba itu bermohon, maka hamba itu meminta jawaban atau perkenan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa meminta kepada Allah? Sebab Allah lah yang mengatur sekalian alam, yang menentukan perjalanan alam semesta ini adalah Allah, termasuk diri kita. Baik buruk kita ini yang menentukan adalah Allah, dengan kehendak Allah, dengan kuasa Allah. Semua akan berlaku dengan kehendak Allah. Tak ada yang tak berlaku dengan kehendak Allah. Silahkan kita berkehendak, tetapi sebenarnya yang akan berlaku adalah kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Silakan kamu berkehendak, tetapi kehendakmu itu tidak akan menjadi kenyataan melainkan
seperti atau sesuai atau bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena Rabbul Alamin, karena Allah adalah Rabb. Rabb maknanya yang mengatur sekalian alam. Kalau disebut perkataan Rabb, bermakna menerangkan Allah sebagai pencipta alam semesta, sebagai pengatur alam semesta, sebagai pemelihara alam semesta, pelindung, penolong alam semesta ini, termasuk pelindung dan penolong ke atas diri kita, melindungi kita dari kesesatan, menolong kita supaya tetap berada petunjuk. Kalau itu makna Rabb, maka bersesuaianlah untuk kita sebut di awal doa kita, Rabbana. Maka selalu doa itu dimulai dengan Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabb kami yang menciptakan kami, yang mengatur hidup kami, yang memelihara kami, melindungi kami, peliharalah kami, lindungilah kami, yaitu la tuzigh qulubana. Jangan engkau palingkan hati kami. La tuzigh qulubana, karena engkau yang berkehendak dan engkau yang berkuasa ke atas segala sesuatu, termasuk ke atas diri hamba, termasuk ke atas hati hamba. Kita ini tidak menguasai hati kita sendiri. Sebenarnya yang menguasai hati kita adalah Allah. Jangankan menguasai hati orang lain, hati kita pun tidak mampu kita menguasainya. Keinginan hati mau ikut pengajian, rupanya tak juga sampai ke pengajian. Keinginan ada? Oh, rupanya kita tak mampu menguasai hati kita sendiri. Apa sebab? Sebab hati itu dia berbolak balik. Tadi siang berkeinginan, sampai saja malam berubah saja. Maka dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi disebutkan bahwasanya al-qulubu, hati itu, baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Hati itu berada di antara dua jari Allah, dan Allah membolak-balikkannya seperti mana yang Dia kehendaki. Kalau disebut di antara dua jari Allah, jangan fahami seperti jari kita pula. Tidak, ini namanya mutasyabihat, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksud di antara dua jari Allah adalah Allah membolak-balikkannya dengan mudah sekali. Maka doa yang paling banyak disebut oleh Rasulullah, yang dibaca oleh Rasulullah, diulang-ulang, karena Siti Aisyah pernah ditanya, "Ya Aisyah, apakah doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah?" Siti Aisyah menjawab, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Doa yang banyak dibaca oleh Rasulullah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Rasulullah berdoa supaya ditetapkan hati, yang mana hati Rasulullah pun dah tetap di atas agama Allah, tapi masih lagi tetap berdoa. Kita yang hati kita ni selalu berbolak-balik, sepatutnya lebih banyak berdoa dengan doa ini. Karena kita lihat ramai bukti sudah kita dapatkan. Dulu dia baik-baik, tapi sekarang mengapa begitu ya? Nah, kita bertanya kan, karena hati itu berbolak-balik. Ketika miskin dia baik, tapi ketika kaya mengapa dia seperti itu ya? Ketika sakit dia baik, mengapa ketika sehat dia seperti itu ya? Atau sebaliknya. Sebabnya adalah karena hati itu berbolak-balik. Karena hati berbolak-balik dan dia berada di dalam kehendak dan kuasa Allah, maka memohonlah kepada Allah supaya hati yang berbolak-balik itu ditetapkan oleh Allah. Nah, dalam ayat ini disebutlah, jangan ya Allah palingkan hati kami kepada kesesatan. Karena berbolak-balik ibaratnya berada di atas petunjuk, berpaling dari petunjuk. Berada di atas petunjuk, berpaling dari petunjuk. Ya Allah, jangan palingkan hati kami dari petunjuk. Kalau berpaling dari petunjuk, maksudnya menyimpang dari petunjuk menuju kesesatan, dalam kesesatan menuju kesesatan, dan mungkin kesesatan yang lebih hebat, yang lebih parah, yang lebih jauh dari petunjuk.
Kalau kita ibaratkan petunjuk itu adalah jalan yang lurus, maka kesesatan itu adalah yang menyimpang dari jalan yang lurus, menyimpang ke kiri atau ke kanan. Semakin jauh tersesat, maka semakin jauh menyimpangnya dari petunjuk. Dan biasanya kalau sudah semakin jauh, semakin susah untuk membawanya kembali ke jalan yang lurus, ke petunjuk. Ibarat kata, untuk kembali ke pangkal jalan, oh itu berat sekali. Apa sebab? Sebab sudah bergelimang dalam kesesatan. Tahu makna bergelimang? Nah, sudah tak nampak lagi fitrahnya yang suci itu, karena sudah diselimuti oleh kesesatan, oleh kebatilan. Sebelum sampai ke tahap seperti itu, kita senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati kami, jangan engkau simpangkan hati kami ini setelah hati ini berada di atas petunjuk-Mu. Jangan engkau bawa kami kepada kesesatan setelah kami berada di dalam petunjuk. Memohon kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, jangan engkau palingkan hati kami. Hati dalam bahasa Arab qulub, dari perkataan qalbun. Summiyal qalbu bil qalbi litaqallubihi. Hati disebut hati karena dia berbolak-balik. Maka apabila hati itu sifatnya berbolak-balik, mesti tetapkan. Kalau dibiarkan terus berbolak-balik, inilah membuat kita tidak tenang, yang membuat kita gelisah, yang membuat kita takut. Nah, tetapi kalau kita dapat tetapkan dia di atas agama, di atas petunjuk, di atas kebenaran, maka hati itu menjadi tenang. Innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, sesungguhnya orang-orang beriman menjadi tenang hati mereka, tak lagi berbolak-balik. Asalnya berbolak-balik. Apa sebab sekarang sudah menjadi tenang? Sebab telah bizikrillah, telah berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Siapa yang mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingatnya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah lah hati itu akan menjadi tenang. Jadi asal hati itu berbolak-balik. Tugas kita lah untuk menenangkannya. Kalau tidak ditenangkan, tidak akan pernah tenang. Dia akan tetap berbolak-balik. Sekali suka, sekali benci. Sekali beriman, sekali melakukan kekufuran dengan melakukan kemaksiatan. Kalau bulan Ramadan, baik. Setelah Ramadan, kembali ke sifat asalnya, berbolak-balik. Kita lihat manusia, memang seperti itulah hakikat sebenarnya. Wahai Tuhan kami, jangan engkau palingkan hati kami kepada kesesatan. Jangan engkau condongkan, jangan engkau miringkan. Boleh juga, karena mana zaigh di situ maknanya al-mailu anil haq, yaitu condong kepada kesesatan, menjauh dari kebenaran. Itu makna zaigh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, maknanya ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Kita sudah terangkan makna petunjuk sebelum ini. Petunjuk yaitu yang menghantarkan kita ke tujuan. Seperti petunjuk di tepi jalan itu. Nah, jalan ke padang, itu petunjuk itu. Belok kanan padang, lurus padang, belok kiri padang. Ikuti petunjuk jalan ke padang sampai padang. Tapi kalau tak ikuti petunjuk, jalan ke padang, belok kanan, dia belok kiri umpamanya. Ke padang lurus, kemudian dia belok kanan. Sampai ke padang, tak sampai. Jadi petunjuk itu adalah yang menyampaikan ke tujuan.
Al-hidayah, hidayah, petunjuk. Al-musilah lil ghayah, yang menyampaikan ke tujuan. Dan petunjuk itu telah terhimpun sempurna di dalam kitab suci. Karena ayat sebelumnya Allah telah terangkan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Sesungguhnya itulah dia kitab suci Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, karena Al-Quran telah diturunkan dan kita pun telah memperakui Al-Quran sebagai firman Allah, sebagai petunjuk bagi hidup kita, maka kita ingin hidup kita di atas petunjuk tersebut. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, karena kita dah sampai ke tahap ini, maka kita pun berdoa, ya Allah, jangan Engkau palingkan lagi hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberi kami petunjuk. Engkau telah menghantarkan kami untuk mentauhidkan-Mu, maka jangan ya Allah sampai kami ini menyekutukan-Mu. Itu kalau kita bawa kepada diri kita hari ini. Karena ramai juga dari kalangan umat Islam yang mengaku sebagai beragama Islam, beriman kepada Allah, tapi dalam waktu yang sama menyekutukan Allah juga, percaya juga kepada selain Allah yang berkuasa. Nah, apabila menyekutukan Allah, terhapuslah semua amalan yang telah dilakukan. Nah, kita tak mau sampai ke tahap seperti itu, maka kita pun senantiasa berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kepada kami ya Allah dari sisimu rahmat, dan berikanlah kepada kami. Kata berikanlah di dalam ayat ini menggunakan kata hab, tidak menggunakan kata a'ti. A'tina min ladunka rahmah, tidak, tapi hab lana. Ini adalah perkataan yang beradab dan bersopan santun ketika memohon, ketika berdoa kepada Allah. Karena kata hab ini bentuk perintah dari kata wahaba. Wahaba, yahabu. Makna wahaba, yahabu maknanya memberi, tapi sebenarnya orang yang diberi itu tidak berhak ke atas pemberian tersebut. Itu makna hibah. Wahaba, yahabu, hibah. Ada seorang bapak angkat memberikan harta kepada anak angkatnya. Pemberian itu berupa hibah. Sebenarnya anak angkat itu tidak berhak ke atas harta bapak angkatnya, karena bukan bapaknya sendiri. Kalau meninggal dunia lah bapak angkatnya, si anak angkat mendapat warisan? Tidak, karena dia tidak punya hak ke atas harta bapak angkatnya. Tapi boleh tak anak angkat ini dapat harta dari bapak angkatnya itu? Boleh, melalui hibah. Jadi hibah adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang yang sebenarnya orang tersebut tidak berhak untuk menerimanya, tapi diberikan juga. Nah, diberikan juga sebagai belas kasihan kepadanya, sebagai tanda cinta kasih dan kasih sayang kepadanya, diberikanlah berupa hibah. Maka kita pula di hadapan Allah merendahkan diri. Ya Allah, sebenarnya hamba ini tidak layak, tidak berhak untuk mendapatkan petunjuk-Mu. Tidak berhak Engkau jaga, sehingga tidak berpaling kepada kesesatan, kepada kebatilan. Tetapi ya Allah, hamba ya Allah memohon kepadamu, berilah hamba pemberian, meskipun hamba tak berhak, tapi beri jugalah ya Allah pemberian di atas cintamu dan kasihmu kepada hamba ya Allah. Hab lana. Ini maknanya tanda beradab dan bersopan santun. Meskipun kita sudah berusaha umpamanya belajar sungguh-sungguh, sebenarnya kan layak kita menerima hidayah, tapi kita pun juga menyebut tidak layak untuk menerima. Apa sebab? Sebab seorang hamba itu kalau di hadapan Allah mesti merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Kalau bisa menidakkan dirinya. Memang kaya, tapi di hadapan Allah jangan sebut, ya Allah hamba ini dah kaya, berikan lagi. Jangan begitu.
Ini ya Allah hamba-Mu yang miskin, berikanlah kekayaan kepada hamba ya Allah. Ini hamba-Mu yang tak tahu apa-apa, berilah ilmu ya Allah. Ini hamba-Mu yang tak punya kekuatan, la haula wala quwwata illa bika ya Allah. Tidak ada daya hamba, tidak ada kekuatan hamba. Meskipun kita ada daya kekuatan, tapi di hadapan Allah kita sebut tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Itu namanya beradab dan bersopan santun. Begitu juga dalam ayat ini, hab lana, berikanlah kepada kami ya Allah pemberian dari sisimu, yang mungkin pemberian itu bukanlah hak kami karena kami tidak layak untuk menerimanya, tapi beri jugalah ya Allah dengan belas kasihanmu. Apa yang kita minta? Hablana min ladunka, dari sisimu rahmat. Yang kita minta adalah rahmat. Imam Ar-Razi ketika menafsirkan ayat ini, karena perkataan rahmat itu tidak menggunakan alif lam, Allah tidak menyebut ar-rahmata, tidak, tapi Allah menyebut rahmatan nakirah, tidak menggunakan alif lam, maka yadullu alal umum, menerangkan tentang umum. Rahmat yang dimaksudkan adalah rahmat yang banyak. Apa saja rahmat yang banyak? Rahmat yang banyak di dunia ini, badan sehat, ilmu cukup, iman kuat, kemudian dalam berkeluarga penuh dengan kasih sayang, harta berlimpah penuh dengan keberkatan, kemudian berkedudukan mulia di hadapan manusia, dan seterusnya. Ini rahmat-rahmat Allah ketika hidup di dunia. Kemudian Allah mudahkan pula untuk melakukan ketaatan. Ketika melakukan ketaatan, Allah berikan pula keimanan yang tinggi, keikhlasan yang sempurna, keyakinan, kecintaan, sehingga nilai amal kita itu menjadi tinggi. Itu semua adalah rahmat-rahmat Allah. Kemudian sampailah kita dihantarkan kepada penutup yang baik, yaitu ada yang meninggal dunia dalam keadaan salat. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar satu kisah. Dia menceritakan tentang ibunya yang meninggal dunia pada malam Jumat di bulan Ramadan. Nah, bermakna dari sisi waktu itu dah istimewa. Kemudian di masjid dalam keadaan salat, di tempat yang baik, amalan yang baik, di dalam kain telekungnya. Oh, lihat istimewa. Nah, siapa yang memudahkannya? Allah Subhanahu wa taala. Tergerak saja hatinya untuk pergi ke masjid. Kemudian rupanya di masjid itu Allah memanggilnya, Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah hidup kami ini dengan penutup yang baik. Seperti Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Begitu juga. Sehari sebelum meninggal dunia berpuasa dahulu. Dokter sudah tak mampu lagi merawatnya. Kemudian diminta kepada ahli keluarga supaya bawa pulang sajalah, terbaring di rumah. Dihantar makanan oleh keluarganya. Dia katakan tidak, saya mau berpuasa. Padahal tak ada yang dimakannya. Dia tahan. Dalam keadaan seperti itu dia tahan. Besok mau meninggal dunia lagi, ditahan. Kemudian pada waktu maghrib, dia celupkan tangannya itu ke dalam gelas, kemudian dia basahi bibirnya. Rupanya dia berbuka. Lihat, dalam keadaan seperti itu berbuka. Besoknya ketika meninggal dunia, dia tutup matanya sendiri, dia lipat tangannya sendiri. Sebelumnya sampaikan kepada keluarganya, da'uni wa rabbi, tinggalkan aku bersama dengan Tuhanku, jangan bersama aku lagi. Sudah selama ini aku bersama denganmu wahai ahli keluarga, sekarang biarkan aku untuk bersama dengan Tuhanku. Sehingga terbit satu buku judulnya Da'uni wa Rabbi, tinggalkan aku bersama Tuhanku. Allahu Akbar. Sehari sebelum meninggal dunia, memerintahkan kepada supirnya untuk menggali kubur di kampung. Rupanya dia yang akan mengisi kubur tersebut. Lihat, Allah mudahkan kepadanya perkara-perkara yang baik, dan Allah bimbing. Nah, pemberian Allah, bimbingan Allah itu adalah rahmat, dan kita minta wahablana min ladunka rahmah, dimudahkan dalam sakratul maut, dilapangkan nanti di dalam kubur, itu adalah rahmat.
Dibangkitkan nanti dalam keadaan mulia, rahmat. Diberatkan timbangan amal baik, rahmat. Meniti titian bagaikan kilat, rahmat. Dimasukkan ke dalam surga, rahmat. Diberikan tempat yang paling tinggi di surga, surga Firdaus, rahmat. Karena rahmat Allah itu 100 rahmat, dan yang diberikan ke dunia hanyalah 1 saja, dan 99 lagi ditahan. Dan yang 99 itu hanya untuk orang tertentu saja. Dan kita mengatakan hamba sebenarnya tak layak ya Allah untuk mendapatkan yang 99 itu. Tapi hamba bermohon juga, ya Allah, wahab lana min ladunka rahmah. Tinggi kandungan ayat ini. Doa. Maka biasanya orang yang faham ayat ini, sebelum membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah, dibaca dulu ayat ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan kalau dapat sebelum ayat ini pula, sebelum doa ini, doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Dan kalau dapat sebelum itu, Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, turunkanlah kami di tempat turun yang Engkau berkati. Sebelum itu pula doa Rabbana adkhilna mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkanlah kami di tempat masuk yang benar, dan keluarkanlah kami di tempat keluar yang benar. Ini doa-doa ini dengan urutan sedemikian rupa karena ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Siapa yang bisa mengurutnya ini dengan urutan yang baik dan rapih ini? Kalau memahami bisa. Tapi kalau tak memahami, sembarangan saja memilih doa. Jadi kalau ada urutan-urutan doa ini, maka kita akan merasa enak sekali dengan urutan doa, karena pada akhirnya nampaklah perjalanan hidup kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bekal, di antara bekal dalam perjalanan adalah rahmat. Tanpa bekal tersebut kita pasti akan susah dan sengsara. Mungkin juga tak sampai ke tujuan, tapi menyimpang kepada kesesatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Kalau disebut sesungguhnya Engkau Maha Pemberi, bermakna pemberianmu ya Allah tidak akan ada habis-habisnya. Dan Engkau pula yang memberi, Allah, bukan sekali dua. Engkau adalah Maha Pemberi. Engkau memberi berkali-kali. Tanda kita mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Selagi hamba itu meminta kepada Allah, maka Allah pun akan terus memberi. Jangan sampai hamba itu bosan dalam meminta kepada Allah. Kita kadang-kadang meminta kepada manusia, saya minta sekali, mungkin dia kabulkan. Kalau minta 2 kali, itu kepada manusia. Tapi kepada Allah jangan. Apa sebab? Sebab Allah itu Al-Wahhab. Wahhab itu Maha Pemberi. Kita ini tidak Maha Pemberi. Memberi sekali 2 saja. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala, innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi, maka terbangunlah harapan. Maka ujung doa ini sebenarnya untuk membangun harapan ketika kita berdoa kepada Allah, dan harapan kita tidak akan disia-siakan oleh Allah. Seperti apa hamba itu berbaik sangka kepada Allah, seperti itu Allah akan perkenankan. Sesungguhnya hamba apabila membangunkan harapan, terbangun keyakinan. Apabila terbangun keyakinan, doa diperkenankan. Karena di antara syarat diperkenankannya doa adalah adanya keyakinan ketika berdoa. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin dalam berdoa. Nah, untuk membawa kepada keyakinan, kita bangunkan harapan. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pemberi. Engkau ya Allah boleh memberikan semua itu. Apa sebab? Sebab Engkau Maha Pemberi. Meskipun pemberian itu banyak sekali dan tinggi nilainya, tetapi Engkau ya Allah Maha Pemberi, Engkau akan memberikannya kepada hamba ya Allah. Innaka antal wahhab. Nah, ini doa yang pertama. Diikuti dengan doa yang kedua. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka jami'un nas, sesungguhnya Engkau mengumpulkan semua manusia.
Semua manusia tanpa terkecuali akan dikumpulkan nanti di hari akhirat di tempat yang sudah ditetapkan. Tempat berkumpul disebut dengan mahsyar. Selalu kita sebut sebagai padang mahsyar. Semua manusia, dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir di akhir zaman, akan dikumpulkan di satu tempat. Itu sudah menjadi janji Allah, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Semua akan dikumpulkan. Untuk apa dikumpulkan? Dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan di dunia, untuk dibalas. Nah, kita pula ingin ketika dikumpulkan nanti dan menerima balasan, hendaknya yang kita terima itu adalah balasan kebaikan. Meskipun kita pernah melakukan keburukan di dunia, mudah-mudahan keburukan yang kita lakukan di dunia itu dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Wa'fu anna waghfir lana. Maafkanlah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Mudah-mudahan diampuni, mudah-mudahan dimaafkan. Nah, apabila nanti di hadapan Allah ketika dikumpulkan, kita tidak membawa keburukan, tapi kita membawa kebaikan, maka balasan kebaikanlah yang akan kita terima. Karena baik dibalas dengan baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, pasti dia akan melihat balasannya. Dan di hari pembalasan kelak di padang mahsyar, wajah manusia awalnya baik semuanya, tetapi setelah itu wajah manusia berubah. Ada yang berubah menjadi putih berseri-seri, ada pula yang menjadi hitam kelam lebam. Itu pada hari dikumpulkan di hadapan Allah. Yauma, pada hari tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari di mana putih berseri wajah-wajah dan hitam lebam wajah-wajah. Kalau disebut hitam lebam, lebih hitam dari orang yang hitam yang kita ketahui. Kalau disebut hitam, kaitannya adalah dengan keburukan. Tetapi hitam di dunia itu sebagai kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu mempelbagaikan bentuk manusia di dunia. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa di dunia, ada yang putih, ada yang hitam, adalah untuk lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Oh, ini sahabat kami, saudara kami dari Afrika umpamanya. Kita mengenal, oh ini sahabat kami dari Asia, ini sahabat kami dari Eropa, melalui warna kulit. Tetapi warna kulit nanti di akhirat adalah sebagai balasan. Menjadi putih balasan kebaikan, menjadi hitam sebagai keburukan. Beda ketika di dunia dia sebagai ujian dan menjadi ketetapan Allah untuk saling kenal mengenal, tapi di akhirat tidak. Siapa yang putih berseri wajah mereka, fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah, maka mereka itu berada di dalam rahmat Allah. Jadi yang tak dapat rahmat, bagaimana wajah mereka? Hitam. Maka kita pun minta rahmat tadi. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau maha pemberi. Rabbana innaka jami'un nas. Sesungguhnya engkau mengumpulkan manusia di hari berkumpulnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika doa ini kita panjatkan, maka kita terus menuju akhirat. Yang kita pandang adalah akhirat. Dunia ini sampai masanya kita akan tinggalkan. Siapa yang akan berdiam di dunia ini selama-lamanya? Mana ada. Sahabat kita sendiri sudah banyak yang pergi. Kita pun akan pergi juga lagi. Di tangan kita tuh sudah ada nomor giliran masing-masing. Nomor giliran sudah ada di tangan, tinggal panggil lagi. Siapa yang akan dipanggil malam hari ini? Sudah ditetapkan dalam qada dan qadar Allah. Sudah kita terangkan sebelum ini. Ketika seseorang itu berada di rahim ibunya di 120 hari umurnya di dalam rahim, maka Allah tetapkan ke atasnya umurnya, ajalnya. Jadi umur kita ini sudah ditetapkan oleh Allah. Berarti nomor giliran sudah di tangan.
tinggal menunggu panggilan. Jangan wahai yang muda-muda merasa bahwasanya lama baru akan dipanggil. Tidak. Boleh jadi adalah yang lebih awal, yang lebih cepat. Nah, sekarang kalau lebih awal, lebih cepat, sudah siap tidak menjawab panggilan Allah itu. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi, liyaumin la raiba fi, akan dikumpulkan nanti pada hari tidak ada keraguan dalamnya, pasti. Mengapa hari tersebut pasti? Sebab hari tersebut adalah hari yang menegakkan keadilan. Ramai manusia melakukan kebaikan di dunia ini masih belum lagi diberi balasan kebaikan. Ramai manusia di dunia ini melakukan keburukan, belum lagi dapat balasan dan siksaan yang setimpal ke atas keburukan yang dilakukan. Jadi kalau tidak ada hari pembalasan, maka Allah tidak menegakkan keadilan. Dengan adanya hari pembalasan, maka setiap yang melakukan kebaikan akan mendapatkan balasan di hari pembalasan dengan sempurna, maka tegaklah keadilan. Dan yang menegakkan keadilan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau belum lagi mendapat balasan kebaikan di dunia, jangan sedih. Apa sebab? Sebab pasti akan mendapatkan balasan itu dengan sempurna. Kapan? Di hari pembalasan. Karena ada orang yang sedih, dia, saya solat, puasa, zakat, tapi mengapa tetap miskin ya? Mengapalah keadaan saya ini tak berubah-berubah seperti ini ya? Maka kita katakan, kita di dunia ini adalah untuk beramal. Yang boleh jadi balasan kebaikan itu Allah sempurnakan nanti di akhirat. Jangan sampai pula melakukan keburukan. Sebab apabila melakukan keburukan, maka pasti nanti akan menerima balasannya pula. Umpamanya karena melihat ada orang melakukan keburukan, saya tengok orang tu tak ada melakukan kebaikan apa-apa, keburukan aja yang dilakukan, tapi sehat juga badannya, bertambah juga kekayaannya. Kalau begitu saya akan ikuti jejak dia lah. Nah, bermana orang seperti ini gagal dalam hidup ini, dan dia akan nanti menerima balasan di hari pembalasan, karena Allah telah tegakkan hidup ini di atas keadilan. Pasti yang baik dapat baik, yang buruk dapat buruk. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Itu sudah menjadi janji Allah. Ketika dikumpulkan, yang berbuat baik dapat kebaikan, yang berbuat buruk akan mendapat hukuman, azab ataupun siksaan. Maka kita bermohon kepada Allah, ya Allah, hari kebangkitan, hari berkumpul nanti adalah hari yang pasti, tidak ada keraguan di dalamnya. Di sana nanti hamba akan mendapatkan balasan, maka berikanlah balasan kebaikan ke atas diri hamba ini ya Allah, sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji. Doa kita ini kita peruntukkan untuk hidup kita di akhirat nanti. Tapi hidup kita di akhirat nanti ditentukan oleh hidup kita di dunia ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.